Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kelompok saya yang beranggota. Yang pertama ada Krisna Abimanyu, saya sendiri, dan yang kedua Saya Nazia Safa Sahida, NPM 10821983. Nama saya Rahel Dwi Natalia dengan NPM 108217774. Materi pertama dari kelompok kami yaitu ada ending berita. Ending berita merupakan bagian penyelesaian dari suatu berita. Ending berita ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada penyegar berita. Penyegar berita ini merupakan penutup yang biasanya diakhiri dengan kata-kata yang mengagetkan dan seolah-olah terlonjak. Yang kedua ada klimaks berita. Klimaks berita ini merupakan bagian penutup yang ditulis secara kronologis. Yang terakhir tidak ada penyelesaian dalam suatu berita. Penulis biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam suatu berita. Pembahasan selanjutnya yaitu ada nama penulis. Sebelumnya, penulis adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan menulis. Sebutan penulis juga diberikan kepada orang-orang yang menciptakan karya-karya. Karya tulis itu bisa berupa karya tulis ilmiah, penelitian, makalah, artikel, berita, dan lain-lain. Nah, nama penulis ini biasanya terdapat di bagian paling depan atau cover, atau ada di paling belakang. sumber berita yang dapat percaya dalam menulis berita. Sumber berita adalah segala hal yang dapat memberikan informasi bagi penyusunan suatu berita yang dilakukan wartawan. Sumber berita adalah berita yang harus dicari, didekati, dan digali agar dapat mendukung dalam penyediaan bahan berita. Manusia. Sumber berita, orang perlu dilakukan konfirmasi atas pernyataan atau komentarnya untuk menjaga akurasi dan objektivitas berita. Beberapa syarat penting untuk berita adalah: yang pertama, orang yang mempunyai hubungan langsung dengan berita seperti pelaku. Yang kedua, tidak terlibat langsung di dalam suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan berita, tetapi mempunyai hubungan erat secara formal. Yang ketiga, menyaksikan jalannya atau terjadinya suatu peristiwa yang dijadikan berita. Dan yang keempat, memiliki otoritas terhadap masalah yang diberikan, memiliki wewenang dan menangani secara langsung suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan berita. Yang terakhir, memiliki kompetensi dalam memberikan informasi yang terkait dalam berita atau ahli dalam bidangnya. Kejadian. Suatu peristiwa dapat dijadikan sumber berita. Yang dimaksud peristiwa adalah segala sesuatu, kegiatan atau kejadian peristiwa yang berpangkal pada manusia, terdiri atas: yang pertama, kegiatan yang dilakukan manusia, contoh perlombaan olahraga, renang perampokan, dan sebagainya. Dan yang kedua, kegiatan yang dialami atau menimpa manusia, contoh korban bencana alam, kecelakaan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kejadian atau kegiatan yang diamati atau dipelajari manusia, contoh penelitian ruang angkasa, penelitian kehidupan di bawah air, dan sebagainya. Pada tahun 1983, Assegaf menyebutkan berdasarkan sifat kejadian atau terjadinya suatu berita itu ditimbulkan menjadi dua macam, yaitu berita dapat diduga dan berita tidak terduga. Berita yang dapat diduga ialah berita yang peristiwa penyebab munculnya informasi tersebut sudah diketahui. Misalkan, berita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia atau hari-hari besar lainnya. Selanjutnya ialah berita tidak terduga. Berita tidak terduga ialah berita yang berasal dari kejadian yang tidak diduga-duga atau kejadian yang berlangsung secara tiba-tiba, seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, atau meninggalnya tokoh-tokoh terkenal. Selanjutnya ialah opini. Opini adalah pendapat atau pandangan penulis yang bersifat subjektif. Biasanya opini disajikan dengan bahasa ilmiah populer. Opini dapat dijadikan sumber berita atau sebagai bahan penulisan berita apabila opini tersebut berasal dari orang lain. Misalkan, berasal dari ilmuwan, berasal dari politikus, dan lain sebagainya, bukan berasal dari wartawan yang bersangkutan.
Wartawan memang tidak dibenarkan untuk memasukkan opininya ke dalam berita yang ditulisnya. Apabila hal itu terjadi, maka akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan pembaca, pendengar, ataupun penonton. Peran media, wartawan, ataupun pewawancara pada umumnya ialah membantu audiens untuk bisa mengakses dan mengeksplorasi kapasitas si narasumber tersebut agar audiens bisa secara objektif menaksir kebenaran dari suatu kejadian. Sebagai audiens harus bernyali melacak kebenaran pada pesan media hingga ke aspek logis tidaknya analisis yang disampaikan narasumber pada media tersebut. Juga dengan cara menyisir adanya bukti kuat yang mendukung argumen si narasumber ketika menganalisis suatu topik bahasan yang disampaikan pada media tersebut. Berita palsu atau hoax masih banyak di media online maupun di media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun Twitter. Berikut ini adalah cara mengidentifikasi berita palsu yang ada di media sosial dan media online. Yang pertama ialah perhatikan baik-baik URL-nya. Audiens dapat membuka situs tersebut dan membandingkan alamat URL-nya dengan sumber terpercaya. Kedua ialah cek fotonya. Audiens dapat menelusuri foto atau gambar tersebut untuk mencari tahu asalnya. Dan yang ketiga adalah selidihi sumbernya. Pastikan berita tersebut ditulis oleh sumber yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi keakuratan yang baik. Yang keempat ada periksa buktinya. Kurangnya bukti atau ketergantungan terhadap ahli-ahli yang tidak disebutkan namanya dapat mengindikasikan bahwa berita tersebut palsu. Dan yang terakhir adalah lihat laporan lainnya. Jika tidak ada sumber lainnya yang melaporkan berita yang sama, hal tersebut dapat mengindikasi bahwa berita tersebut palsu. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.